Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Rasa-rasanya sapaan saya kurang direspon dengan semangat. Semoga bukan karena kelelahan atau kurang semangat mendengarkan firman Tuhan. Jadi bolehlah saya sapa sekali lagi. Shalom. Horas. Lebih semangat anak sekolah minggu. Untunglah ada yang mewakili semangat jiwa muda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, karena sampai hari ini tanggal 12 Maret saya masih tetap buruh tambunan. Belum diganti dan tidak akan pernah diganti. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kabar sukacita untuk semua pendengar firman Tuhan hari ini. Di Minggu Okuli, dari Mazmur pasal 95, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya mengundang kita yang membawa Alkitab boleh membuka, melalui slide juga kita boleh memperhatikan ayat demi ayat. Saya akan bacakan pembacaan firman Tuhan, demikianlah tertulis. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki nama minggu yang disebut dengan Minggu Okuli. Saya tidak tahu apakah yang hadir beribadah hari ini mengetahui apa makna dari nama Minggu Okuli. Karena minggu depan kita akan masuk ke sebuah nama minggu yang berbeda lagi. Dan ini salah satu yang sangat-sangat perlu kita hidupi liturgi di gereja HKBP, yaitu memasuki nama-nama minggu. Dan sebenarnya kita sudah masuk ke minggu sengsara penderitaan Tuhan Yesus, sampai nanti kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Itu sebabnya warna altar sudah berubah menjadi violet, dan lalu nanti hitam, setelah itu putih. Minggu Okuli. Saya akan mengajak kita dulu untuk mengenal nama Minggu Okuli. Bapak Ibu Saudara-saudari, Minggu Okuli ini
adalah minggu yang memiliki makna yang diambil atau disadur dari Mazmur 25 ayat 15, yaitu mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak, sai tongdo mangaranap tu Jehovah. Sai tongdo mangaranapi mataku tu Jehovah. Mataku terarah, pandanganku melihat Tuhan. Hatiku, imanku memandangnya. Inilah arti Minggu Okuli. Jadi saudara-saudari, Minggu Okuli ini sepanjang minggu sampai nanti berganti nama Minggu Letare tanggal 19, sepanjang minggu ini kita diajak untuk selalu melihat, menatap, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita, bahkan di dalam pergumulan kita, supaya tetap melihat Tuhan, memandang Tuhan, menatap Tuhan. Itulah arti Minggu Okuli. Yang kedua, kita akan memasuki nats ini, dan di Minggu Okuli ini kita diajak untuk sesuai dengan topik minggu, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Marsoba sianasa roha tu debata. Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Mazmur 95 ayat 1 sampai 11. Dari sini natsnya Bapak Ibu untuk mengajak kita menyembah Allah dengan sepenuh hati. Mazmur ini seperti kita tahu, kitab Mazmur itu memiliki golongan-golongan dan nama-namanya khusus. Karena buku Mazmur ini adalah buku lagu puji-pujian bagi orang Yahudi di sinagoge. Khusus Mazmur ini Bapak Ibu, Mazmur 95 ayat 1 sampai 11 ini disebut Mazmur Raja. Mazmur Raja. Dalam bahasa Latinnya disebut Mazmur Venite. Jadi kalau dikatakan Mazmur 95 itu adalah Mazmur Raja atau Mazmur Venite. Inilah golongan Mazmurnya. Dan apa yang menarik dari Mazmur 95 ini? Mazmur ini Bapak Ibu adalah Mazmur yang mengajak kita untuk menyembah Tuhan dengan benar. Mazmur ini berisi bagaimana kita supaya dapat memuji, menyembah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Mazmur ini menegaskan supaya tidak ada satu orang pun yang bermain-main ketika datang memuji dan menyembah Tuhan dalam praktek hidupnya, baik di gereja atau hidupnya sehari-hari. Inilah Mazmur Venite, mengajak, memperkenalkan kepada kita seperti apakah menyembah Tuhan yang benar, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, seperti topik Minggu Okuli hari ini. Lalu kita boleh bertanya, memang ada orang yang beribadah dengan cara tidak benar? Memang ada orang yang beribadah dengan tidak baik, tidak sepenuh hati? Memang ada orang yang datang ke gereja padahal sudah datang, tapi beribadahnya tidak benar. Apakah ada? Mari kita lihat menurut Perjanjian Lama. Yesaya 29 ayat 13 menuliskan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ternyata ibadah yang tidak benar bukan prakteknya di zaman sekarang saja. Perjanjian Lama Alkitab menyaksikan ada praktek ibadah yang Tuhan tidak berkenan. Ditulis dalam kitab Yesaya, bibirnya memuliakan aku, mulutnya memuji aku, tapi apa? Hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya dikatakan itu hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, rutinitas sabing. Hanya formalitas saja datang beribadah. Maka penting kita belajar hari ini supaya jangan sampai kita termasuk di dalam orang yang dikatakan Yesaya 29 ayat 13 ini. Kita akan hayati dan renungkan nanti satu persatu. Kemudian kita lihat bagaimana Alkitab menyaksikan adakah orang yang beribadah dengan cara yang tidak benar menurut Perjanjian Baru. Dituliskan dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lebih
radikal lagi Tuhan Yesus mengecam mereka. Apa dituliskan di sana? Percuma. Bapak Ibu, percuma. Kata ini dipakai dalam terjemahan LAI. Percuma mereka beribadah kepadaku. Orang kalau sudah dikatakan percuma itu marisuang, gak ada gunanya. Sudah datang ke sini, Bapak Ibu sudah siap-siap dari jam berapa tadi ke sini? Ya, meninggalkan sejenak pekerjaannya. Mungkin ada kendaraan pribadi, ada yang angkutan online. Nunggu online juga ya, angkutan online, ojek semua lama. Terus sudah datang ke sini, sudah bernyanyi sampai mendengar firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus katakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Apakah ada praktek ibadah yang seperti itu? Ada Bapak Ibu, maka khotbah ini mau mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi bagian orang yang dikatakan Tuhan Yesus percuma mereka beribadah kepadaku. Sotung marisuang harorot tadi bagasan tikion. Jangan sampai kehadiranmu Bapak Ibu, saudara-saudari yang datang hari ini percuma datang bernyanyi beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan katakan demikian kepada kita. Lalu pertanyaannya, seperti apa supaya kita boleh beribadah dengan benar? Karena Bapak Ibu ternyata kita harus memastikan apakah kita benar-benar beribadah dengan sepenuh hati kepada Tuhan hari ini dan seterusnya. Atau jangan-jangan kita hanya rutinitas datang ke sini. Atau pemuda-pemudi janjian dengan besti-bestinya. Sudah janjian kan begitu? Jam berapa kita? Jam 3 ya besti? Oke. Datang. Atau ada yang sedang engkau lirik kanan kiri. Wah, duduk di depan dia agak ke depan, tumben, biasanya di belakang. Demi sang pujaan misalnya. Tidak salah, benar. Tapi ingat, motivasi awalmu bukan untuk itu, datang kepada Tuhan. Jangan-jangan kita datang beribadah itu hanya untuk menampilkan bahwa kita orang yang baik-baik saja sehingga kita hadir. Karena ada juga begitu, beribadah dari awal sampai akhir, ngobrol terus di samping kanan kirinya. Tapi gak ditebet ini ya. Iya, amin. Dari awal sampai akhir ngobrol, udah khotbah pendeta, menyaingi durasi pendeta berkhotbah. Bahkan ada lagi kalau zaman sekarang ya, diambil handphonenya live streaming, hello guys, kita lagi beribadah guys. Di komen juga itu, sama-sama ibadah di dalam, saya di sini guys katanya. Akhirnya ibadah online. Lalu ada juga mungkin pernah ya udah berdoa lalu dia masih main handphone. Pernah ada sintua mungkin ya datang lalu berkata kepada pendetanya, aduh maaf ibu pendeta, tadi ibu pendeta lagi berdoa itu ada jemaat yang main HP terus, ngobrol terus. Padahal ibu pendeta lagi pimpin doa. Lalu pendetanya bilang, lah berarti amung sintua juga gak berdoa. Kok tahu lagi berdoa orang itu sedang main handphone, begitu kan? Sering sekali seperti itu. Beribadah hanya jadi sebuah formalitas. Supaya tidak terlihat orang yang tidak rajin, tidak baik. Bapak Ibu, mari hari ini kita memastikan apakah ibadah kita itu benar atau tidak di hadapan Tuhan. Mazmur ini mengajak kita untuk menyembah Allah dengan sepenuh hati. Mazmur ini mengajarkan kepada kita bagaimana datang kepada Tuhan dengan menyembah secara benar. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya menyembah yang harus sepenuh hati. Semua juga apapun harus dilakukan dengan sepenuh hati. Melayani juga tadi harus sepenuh hati. Bekerja pun nanti hari Senin harus sepenuh hati. Walaupun sudah mulai, aduh besok Senin tinggal berapa jam lagi. Aduh, wajah-wajah tertekan saya pandang dari depan ini. Aduh besok sudah hari Senin, bekerjalah dengan sepenuh hati. Mencintai juga harus sepenuh hati. Semua itu harus sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Segala sesuatu yang setengah-setengah itu tidak baik. Kalau saya boleh sedikit bercanda, hanya telur setengah matang yang enak. Kalau yang lainnya tidak ada, harus sepenuh hati, termasuk juga beribadah. Sekarang mari kita lihat bagaimana supaya kita menjadi penyembah Tuhan yang benar. Bagaimana supaya kita beribadah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita akan pelajari dari nats ini, kitab Mazmur ini. Yang pertama dari ayat 1 saya mengajak kita mengatakan demikian. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan.
Pertama, beribadahlah dengan sorak-sorai dan nyanyian mazmur. Itu dituliskan oleh ayat 1. Datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Orang yang mau berjumpa dengan Tuhan harus penuh energi, semangat. Jangan setengah-setengah hatinya. Bernyanyi pun penuh dengan sukacita. Berdoa pun sepenuh hati. Orang yang mau berjumpa dengan Tuhan harus penuh dengan sorak-sorai, gembira. Siapapun yang datang berjumpa dengan Tuhan akan melahirkan sukacita dalam hidupnya. Amin. Jika Bapak Ibu punya banyak beban pergumulan di luar sana, tapi ketika engkau sudah datang dan duduk di tempat ini berjumpa dengan Tuhan, maka hatimu akan berubah penuh dengan sukacita. Jadi orang yang beribadah dengan sepenuh hati tidak akan di dalam kondisi yang murung bergumul. Pikiran dan persoalannya terus dipikirkan, dibawa-bawa sampai ke ruangan ini. Harus sukacita Bapak Ibu. Siapapun yang berjumpa dengan Tuhan akan bersukacita. Pernah kita ingin sekali bertemu orang yang begitu kita cintai. Lalu setelah kita berjumpa, bukankah kita senang, bahagia? Yang muda-muda senyum-senyum. Membayangkan pasangannya ya. Begitu dibilang berjumpa dengan yang dicintai. Apalagi berjumpa Tuhan. Tuhan yang kita kasihi. Harus lebih lagi sukacita kita. Jadi ketika kita sudah di gereja ini, wajahnya masih murung, mohon maaf Bapak Ibu, ada masalah apa? Ada yang bisa dibantu? Bergembiralah karena berjumpa dengan Tuhan. Di tempat mana lagi kita bisa merasakan sukacita, gembira dengan Tuhan. Kalau di gereja pun kita tidak berjumpa dengan Tuhan, mendatangkan sukacita. Datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Tidak apa-apa engkau memiliki pergumulan, tidak apa-apa engkau memiliki kekhawatiran, tidak apa-apa. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, kekhawatiranmu diubah dengan sukacita. Yang kedua Bapak Ibu, menyembah Tuhan dengan nyanyian syukur dan nyanyian mazmur. Ayat 2, saya bacakan secara lengkap. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur dan bersorak baginya dengan nyanyian mazmur. Orang yang beribadah kepada Tuhan menyampaikan pujiannya, doanya dengan nyanyian dan dengan pujian dan juga nyanyian mazmur dan nyanyian syukur. Bapak Ibu pernah bayangkan bagaimana kalau ibadah kita ini tanpa nyanyian? Dari awal langsung ada votum, diam terus. Saya mau naik ke mimbar diam terus, tek 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 suara sepatu saya yang KW ini bunyi. Gitu ya. Terus mau papunggu pelian juga hening gitu. Pernah membayangkan? Tidak ada ibadah yang tidak ada nyanyiannya. Dan kalau kita membaca buku yang dituliskan oleh James F. White dalam bukunya berjudul Pengantar dalam Ibadah, dia menuliskan demikian. Nyanyian adalah doa yang dilantunkan. Doa yang dilagukan. Seseorang yang bernyanyi dengan indah telah berdoa 2 kali. Jadi Bapak Ibu, nyanyian dalam ibadah itu bukan sekedar cuman bernyanyi supaya Tuhan senang. Lalu kita juga bergembira menyanyikan pujian. Oh tidak. Nyanyian dalam doa ibadah ini adalah sebuah doa yang dilagukan. Dan kalau kita fokus bernyanyi, sungguh-sungguh bernyanyi dengan indah, itu sama dengan kita sudah 2 kali berdoa. Ini menurut penulisan buku James F. White. Jadi nyanyian itu refleksi iman secara personal dan komunal. Bukan hanya di gereja ini kita bisa bernyanyi. Di luar sana pun kita memuji Tuhan. Di rumah kita masing-masing pun kita memuji Tuhan. Kalau orang tua kami ini biasanya ya, mungkin di sini masih ada kalau sudah bernyanyi, ada pergumulan. Yesus ngoluni tondiku. Gak usah tepuk tangan kalau suara saya bagus. Tuh kan saya suruh jangan tepuk tangan jadi gak enak. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau sudah orang tua biasanya itu nyanyinya ya, sambil masak pun begitu. Kalau muda-mudi ini enggak itu lagunya. Berdua holong detahe. Lagu itu, nyanyian itu mengekspresikan iman kita, doa kita kepada Tuhan. Jadi kalau sebuah rumah yang selalu diputar lagu pujian, saat itu rumahnya dipenuhi dengan doa. Jadi teruslah
nyanyikan pujian untuk Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan sepenuh hati ketika kita menyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Ini praktek yang kedua. Jadi tadi kalau ada di antara kita yang bernyanyinya belum sepenuh hati, mari kita koreksi, kita evaluasi dan jangan terjadi lagi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang ketiga, mengenal siapa yang kita sembah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita beribadah hari ini, kita menyembah Tuhan hari ini. Tapi kenalkah kita siapa Tuhan yang kita sembah? Saya mau mengajak kita pada pembacaan epistel tadi dari Yohanes pasal 4. Ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada percakapan terakhir di sana. Percakapan terakhir perempuan Samaria berkata demikian. Aku mendengar bahwa Mesias akan datang. Dan seterusnya. Tidak percis begitu isinya, tapi perempuan Samaria itu berkata akan ada Mesias datang. Lalu ayat selanjutnya Tuhan Yesus respon demikian. Akulah Mesias itu. Yang mau saya katakan, ini perempuan Samaria sudah berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Sudah bicara, sudah ngobrol, tapi perempuan Samaria tidak kenal bahwa itulah Yesus. Jadi bisa saja kita datang, beribadah, berdoa, tapi jangan-jangan kita tidak kenal betul Tuhan yang kita sembah. Makanya dalam hidupnya sering galau, sering khawatir, sering putus asa, sering hilang semangat. Tanda-tanda orang yang tidak mengenal Tuhan yang dia sembah. Padahal dia sudah berdoa. Maka sekarang pemazmur mau memperkenalkan Tuhan yang kita sembah. Supaya kita benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan di dalam nas ini pemazmur menggambarkan empat gambaran yang dipakai pemazmur supaya kita semakin mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah ini Bapak Ibu. Ayat 4a, saya mulai mengajar dari ayat 4a. Dikatakan demikian, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Ini menggambarkan sisi-sisi yang terdalam dari alam semesta. Sisi terdalam dari alam semesta itu ada di kendali, ada dalam kuasa, ada dalam genggaman Tuhan. Yang pertama, dikatakan bagian-bagian bumi yang paling dalam pun Tuhan berkuasa atasnya. Apalagi bagian dan sisi-sisi terdalam dari hidup kita. Masa depan kita di tangan Tuhan. Masa depan kita dilindungi, dipelihara Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, hidup dalam tangan Tuhan. Karena sisi-sisi terdalam dunia saja Dia kuasai. Apalagi sisi kehidupan kita, semua Tuhan yang mengendalikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, siapakah Allah yang kita sembah? Gambaran kedua yang dipakai pemazmur, puncak gunung. Puncak gunung-gunung kepunyaannya 4b. Puncak gunung-gunung kepunyaannya. Saya mau mengajak kita, kata gunung ini sering dipakai oleh Mazmur. Dolok dalam bahasa Bataknya. Gunung ini kan tempat paling tinggi Bapak Ibu. Dan di sana biasanya digambarkan lambang kekuatan. Kalau dikatakan dolok atau gunung, begitu ya. Tuhan sering dikatakan dolok partano batoan. Jadi gunung batuku. Gunung ini lambang kuasa, lambang kekuatan. Dan lambang kekuatan atau lambang kuasa ini pun kepunyaan Tuhan Bapak Ibu, dikatakan ayat 4b. Dan gunung ini kenapa dikatakan lambang kekuatan? Kalau dulu orang Batak di Toba supaya ada ilmu-ilmunya harus naik ke satu gunung. Misalnya Pusuk Buhit. Ada yang tahu? Masih ada ya Bapak Ibu ya? Kalau tidak tahu nanti jalan-jalan saja. Saya juga nggak bisa menggambarkannya di sini. Atau Siatas Barita. Nah, jadi kalau sudah naik ke gunung itu,
dan bisa berhasil turun dengan segala rintangannya, berarti dia memiliki kekuatan. Atau film-film di Indonesia juga kalau pendekar kan harus naik ke gunung. Setelah turun nanti jenggotnya panjang, rambutnya panjang, kan begitu? Dianggap sudah memiliki kekuatan. Gunung ini lambang kehebatan, lambang kuasa. Tapi Bapak Ibu, sekalipun itu lambang kekuatan, itu lambang kuasa, lambang kemampuan yang tinggi, Tuhan yang memilikinya. Berarti Tuhan yang kita sembah luar biasa hebatnya. Puncak gunung pun, jabatan hebat pun, kedudukan paling tinggi pun, ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia yang tertinggi pun, semua ada dalam kuasa Tuhan. Yang ketiga, gambarannya ayat 5a, laut. Yang pertama tadi sisi alam, yang kedua gunung, yang ketiga Bapak Ibu laut. Kenapa harus dipakai kata laut? Dalam laut ini kan ada gelombang, ada taufan. Dalam laut ini ada cuaca yang buruk juga, angin yang besar. Tetapi Bapak Ibu, kalaupun dalam hidup manusia menghadapi berbagai hal yang dapat menghanyutkan, merusak, menggoda kita, Tuhan juga dapat mengendalikannya. Inilah yang digambarkan dengan kata laut. Seperti apapun hebatnya kita berada di lautan, Tuhan memiliki kendali atasnya. Artinya, seperti apapun hebatnya kita menghadapi kesusahan hidup, gelombang hidup yang berat, yang membuat engkau bergumul, meneteskan air mata siang dan malam, Tuhan menguasainya juga. Makanya kalau kita ingat Markus 4 ayat 39, ketika mereka sedang di perahu, lalu datanglah taufan kencang, lalu Tuhan Yesus seperti sedang tertidur, lalu para murid mulai takut dan membangunkan Tuhan Yesus. Hanya satu kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, diamlah. Maka laut pun menjadi tenang, teduh. Laut saja tunduk kepada Tuhan. Berarti seberapa berat pergumulanmu, Tuhan sanggup meneduhkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah gambaran yang dipakai yang selanjutnya. Dan yang terakhir darat. Di dalam nas ini dikatakan darat pada ayat 5 bagian B, darat tangannya lah yang membentuknya. Kenapa dipakai darat? Darat ini gambaran apa? Bapak Ibu, di darat merupakan tempat manusia mendapatkan sumber-sumber hidup. Dari tanah atau daratlah manusia mendapatkan hasil panen. Di darat inilah kita bekerja. Di darat inilah Bapak Ibu saudara-saudari mendapatkan hasil setiap hari. Di darat inilah saudara-saudari yang sedang pendidikan melakukan aktivitasnya. Di darat inilah kita mendapatkan hasil jerih payah kita. Kalau bahasa Batak didok, gabe naniula, sinur, napinahan. Saya lupa ya, saya pikir ini ibadah lansia. Pantasan tidak ada yang menyahut saya. Semua sudah tidak tahu lagi ya. Kalau Tuhan izinkan itu bekerja, hasil keringat kita di darat ini Tuhan berkati, maka akan mendapatkan keuntungan yang berkelimpahan. Yang kita kerjakan akan berbuah. Dan itu pun ada dalam kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, siapakah Allah yang kita sembah? Lihat 4 gambaran ini. Dia memiliki semuanya. Dia yang berkuasa. Dia raja di atas segala raja. Tidak ada yang tertinggi. Jadi untuk apa kita merasa cemas, takut? Jadi orang yang tidak mengenal siapa yang dia sembahlah orang yang masih merasa ragu, cemas, takut, galau, putus asa. Jadi hari ini jangan lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Kalaupun hidup dalam kekhawatiran, silakan hidup dalam kekhawatiran. Tapi tolong percayalah masih ada Tuhan yang memberkati hidupmu. Nikmatilah kekhawatiranmu. Nikmatilah ketegangan hidupmu, tapi tolong percaya ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Karena pertolongan Tuhan bukan tahun ke tahun, bukan bulan ke bulan, bukan minggu ke minggu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau terjemahan aslinya, berikanlah kami roti hari lepas hari. Jadi pertolongan Tuhan itu Bapak Ibu bukan tahun ke tahun, tahun ini lalu tahun depan lagi, bulan ini atau langsung ke bulan depan, tidak. Tapi hari lepas hari dia memberkati kehidupanmu. Hari lepas hari dia menyediakan pertolongan untukmu.
Hari lepas hari Dia menyediakan kekuatan atas segala kekhawatiranmu. Hari lepas hari. Jadi kenal siapa yang kita sembah. Itulah yang dikatakan dalam nas ini yang ketiga. Dan yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat, bagaimana kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati? Ayat 6 mulai kepada prakteknya. Dikatakan di sini berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-6, masuklah marilah kita sujud menyembah. Dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, sujud ini adalah barak. Yang artinya merebahkan kaki atau merebahkan hati. Kalau dalam bahasa Ibraninya menyembah itu adalah sacah. Artinya sujud, bungkuk, merendahkan diri untuk menghormat, menyerahkan diri. Jadi orang yang beribadah sepenuh hati kepada Tuhan, dia harus berlutut, membungkuk. Tapi bukan dalam praktek sebenarnya ya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 39. Terjemahan Indonesianya kurang tepat di sana, kurang pas. Lalu sujud dan berdoa, lebih bagus bahasa Bataknya. Dipatuk kap mabohina tutano martangiang. Ini lebih mendekati bahasa asli. Jadi Tuhan itu berlutut berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau kita di zaman sekarang ini tidak perlu mengikuti terjemahan secara literat ya, yang tertulis. Ini jangan-jangan ibadah minggu depan jam 3 semua berlutut lagi ya. Jadi mengikuti apa yang dituliskan, kata pendeta harus berlutut menyembah, bukan. Tapi sekarang yang harus berlutut itu bukan praktik tubuh kita. Tapi hati kita ini harus tunduk ketika berjumpa dengan Tuhan. Makanya gak ada waktu untuk yang lain. Fokus konsentrasi untuk Tuhan. Tidak ada lagi memikirkan dulu masalah di luar. Atau pekerjaanmu nanti itu. Atau tugas-tugas yang belum selesai, yang mau sekolah kuliah besok. Masih ada tugasnya. Nanti dulu pikirkan. Fokus dulu, berlutut dulu hatimu menyembah datang kepada Tuhan. Ini yang diminta. Jadi bukan praktik berlutut, tapi penyerahan diri di hadapan Tuhan. Berlutut itu berarti Bapak Ibu sungguh-sungguh, jangan main-main datang kepada Tuhan. Jangan ada satupun kita yang datang kepada Tuhan bermain-main. Mendengar khotbah juga bermain-main. Asal beribadah, hati-hati. Jangan sampai seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku. Hati dan pikiran kita ini harus tunduk kepada Tuhan. Konsentrasi. Berikan waktumu kepada Tuhan dari 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita. Marsobasian nasaroha berarti memberikan hati kita fokus kepada Tuhan. Hibul rohatatu Tuhan Yesus sepenuh hati. Kalau bahasa Batak dalam buku ND 690, hibul rohaku tu Tuhan Yesus sudingoluku di Tuhan Yesus. Saya lupa lagi, saya pikir ibadah lansia. Tidak ada yang mengikuti saya. I have decided to follow Jesus. Dan seterusnya. Nanti agak panjang durasinya. Nanti nyanyikan di rumah Bapak Ibu ya. Kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Hibul rohaku. Kalau mendengar khotbah juga sepenuh hati Bapak Ibu. Apa sudah ada yang gelisah kakinya dari tadi minta ini supaya segera poin terakhir dan amin? Ada perbedaan orang yang mengerti dan mengantuk kalau dengar khotbah. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau mengerti itu konsisten. Sama naik dan turunnya. Ya, begini. Itu mengerti. Tapi kalau mengantuk, turunnya lambat sekali. Naiknya cepat. Ya, gitu. Jadi dari atas sini saya bisa melihat siapa yang sedang mengantuk sekarang ya. Tidak di sini sih, tidak ada di ruangan ini. Amin. Kita benar-benar fokus untuk mendengar firman Tuhan. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, mari kita pelajari lagi. Seperti apa supaya kita benar-benar beribadah dengan sungguh sepenuh hati kepada Tuhan. Yaitu orang yang menyembah Tuhan sepenuh hati menjadikan dirinya sebagai domba tuntunan Tuhan ayat 7. Jadi menjadikan Tuhan gembala. Bukan saya gembala, bukan dirimu gembala Bapak Ibu. Bukan engkau. Jangan kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sepenuh hati menjadikan Tuhan pimpinannya. Dan yang kedua, orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya mengizinkan Tuhan memimpin hidupnya. Bukan dipimpin oleh dunia ini, bukan dipimpin oleh kesibukanmu, bukan dipimpin oleh pekerjaan dan tugasmu yang banyak di sana sehingga kita tidak sanggup, tidak mampu, tidak memiliki waktu datang kepada Tuhan. Karena banyak sekali Bapak Ibu
Sekarang muda-mudi juga begitu. Atau keluarga-keluarga muda yang sibuk diparmahani Portibion. Bukan Tuhan yang memarmahani dia, bukan Tuhan yang menggembalai dia, tapi sudah dunia ini yang memperbudaknya, menggembalainya. Makanya gak ada waktunya untuk Tuhan. Saya pernah bawa anak sekolah minggu retreat, ini retreat kelas 6 SD. Lalu saya tanya begini, siapa di sini yang sering baca Alkitab setiap hari? Diam semua. Kamu kenapa gak bisa baca Alkitab setiap hari? Gak ada waktu Inang katanya. Kelas 6 SD gak ada waktu Bapak Ibu. Ini waktu macam mana ini belajarnya ini? Pikir saya begitu. Kelas 6 SD tidak ada waktunya. Apalagi saya tanya sekarang begini kan. Itu sudah zaman memang luar biasa. Tapi waktunya untuk main HP ada. Kan begitu. Nah jangan sampai di generasi-generasi kita ini yang hadir di ruangan ini paling tidak Bapak Ibu. Jangan dunia ini yang menggembalai kita. Marmahani hita gabe Portibion. Gak ada waktunya untuk Tuhan. Saya gak bisa melayani Tuhan, saya lagi sibuk ujian, saya lagi sibuk pekerjaan dan seterusnya. Bapak Ibu ingat para murid Tuhan Yesus ketika dipanggil, mereka lagi duduk, lagi di lapo tuak minum, lagi menjala ikan, sedang melakukan pekerjaannya. Lalu Tuhan Yesus datang, ikutlah aku. Jadi orang yang mau mengikut Tuhan bukan karena dia tidak punya pekerjaan. Orang yang mau mengikut Tuhan bukan karena dia free. Ada waktunya, justru di tengah kesibukanlah Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia. Untuk datang beribadah, pertanggiangan, PHD-PHD atau kategorial pemuda remaja yang lainnya. Jangan pernah katakan, saya gak ada waktu, saya gak bisa melayani dulu ya, lagi ujian. Hei ingat, di tengah kesibukan Bapak Ibu saudara-saudari, engkau dipakai oleh Tuhan. Di tengah kesehatan kita, Tuhan memakai kita. Jangan kalau udah sakit ya, sering begitu udah di ICU. Masih lau Pak Dita, rindu sekali saya ke gereja katanya. Waktu sehat gak pernah gereja ini dalam hati saya. Kalau udah sakit rindu. Jadi jangan sampai kita pun udah terbaring baru rindu datang ke gereja. Udah sakit, udah di ICU baru rindu. Oh tidak. Ketika kita sehat, ketika kita punya kesibukan, ayo berikan waktu kita untuk Tuhan. Tuhan memanggil kita di sana. Jadikan dia gembala kita, bukan dunia ini. Dan yang terakhir, agak menyenangkan kalau sudah dikatakan yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana supaya kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Menjauhkan sikap mengeraskan hati. Ini adalah ayat 8 dan menjadi terakhir dari 6 yang dinyatakan pemazmur untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Menjauhkan sikap mengeras hati. Seperti apakah ini yang mengeraskan hati? Bapak Ibu, kekerasan hati akan membuat orang gampang bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Contoh yang dipakai oleh Mazmur ini adalah bangsa Israel ketika mereka di Masa dan di Meribah. Apa yang terjadi di sana? Masih ada yang mengingat mungkin Bapak Ibu ya? Apa yang terjadi di catatan sejarah bangsa Israel di tempat yang bernama Masa dan di Meribah? Ini yang dipakai ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti di Masa, di padang gurun. Memang ada apa di Masa dan di Meribah ini Bapak Ibu? Karena orang yang mengeraskan hati ini harus berhati-hati ya. Amsal 28 ayat 14 berkata begini. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya, apa dituliskan di sana? Akan jatuh ke dalam malapetaka. Mengeraskan hati itu begini, sudah dengar khotbah hari ini harus berubah, tidak mau berubah. Sudah dengar khotbah hari ini harus rajin berjumpa dengan Tuhan, harus bahagia tapi tetap juga tidak begitu. Itu mengeraskan hati. Sudah diajarkan firman Tuhan mengampuni, tidak mau mengampuni. Itu orang yang mengeraskan hati, gak mau mengampuni. Dan upah bagi orang yang mengeraskan hati adalah malapetaka. Amsal menuliskannya. Gambaran orang mengeraskan hati itu digambarkan seperti nenek moyang mereka peristiwa di Meribah dan di Masa. Saya akan mengingat kembali apa yang terjadi di Masa dan Meribah. Melalui gambar ini mungkin kita ingat Bapak Ibu, di Meribah dan Masa adalah tempat yang sejarah bagi bangsa Israel. Karena di sanalah mereka mengutuk dan menuntut Tuhan. Di sanalah bangsa Israel berkata bahwa Tuhan melupakan mereka. Di tempat itulah mereka mencobai Tuhan dan meragukan keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Hanya karena gara-gara tidak ada air di tempat itu.
Mereka bertengkar dengan Musa dan berkata, untuk apa kau bawa kami keluar kalau kami harus haus dan mati di sini? Lalu Tuhan menyuruh Musa dan Harun memukul batu wadas sehingga keluarlah air secara melimpah. Itulah yang terjadi di Masa dan Meriba, yaitu mereka mencobai Tuhan, meragukan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang mengeraskan hati, yang suka bersungut-sungut, tidak mau berubah, mencobai Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan. Ini yang dipakai untuk menggambarkan orang yang mengeraskan hati. Jadi kalau kita masih ragu keberadaan Tuhan, engkau punya pergumulan dan engkau tidak percaya Tuhan mampu menyelesaikannya, engkau tidak ada bedanya dengan orang-orang nenek moyang Israel yang ada di Masa dan Meriba pada waktu itu. Kita kan di Tebet, bukan Masa dan Meriba ya. Jadi Masa dan Meriba biarlah menjadi catatan sejarah. Hiduplah dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan ada untuk kita. Itulah bukti kita menyembah Dia, Allah yang hidup. Dan konsekuensi bagi orang yang mengeraskan hati setelah pulang dari sini tidak juga berubah, tidak mau mengampuni, tidak mau mendekatkan hidupnya kepada Tuhan, masih ragu akan keberadaan Tuhan. Konsekuensinya ayat 11, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Perhentian itu begini Bapak Ibu, kita ini kan hidup linear ya, bukan berputar. Makanya kita tidak kenal yang namanya reinkarnasi. Orang Kristen tidak kenal reinkarnasi. Kita itu hidupnya linear. Jadi kita berjalan sekarang, nanti ada perhentian, dihentikan perjalanan kita. Yang dimaksud ayat 11 ini, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Tempat perhentian itu adalah di mana Tuhan menghentikan langkah kita, kita dihakimi lalu dibawa oleh Tuhan. Bagi orang yang percaya, ke tempat yang telah disediakan. Jadi bagi orang yang masih mengeraskan hati sampai hari ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan kita rindu pulang ke tempat halaman kita, kampung halaman kita. Kampung halaman kita ini bukan di sini ya Bapak Ibu. Kampung halaman kita itu surga. Makanya enak kalau kita nyanyikan lagu buku Ende, surgoi puji Tuhan. Kali ini direspon dengan cukup banyak orang. Syukurlah, saya hampir menangis kalau ini tidak direspon juga. Terima kasih. Surgoi Sampulota doi. Bapak Ibu tahu Sampulota? Bahasa Bataknya dalam kamus Jewarnek, kampung halaman. Jadi surga itu kampung. Sekarang di dunia ini kita sedang merantau. Ya merantau kita di sini. Kampung halaman kita itu ke surga. Kita berasal itu dari Tuhan. Maka nanti kita akan kembali ke sana. Jadi sotungdang sahat kita. Jangan sampai kita tidak sampai ke tempat perhentian yang dikatakan di ayat 11 ini. Karena mengeraskan hati. Hari ini beribadahlah dengan sungguh kepada Tuhan. Secara komunal, secara personal. Jangan keraskan hati. Percaya Tuhan ada untuk kita. Untuk setiap pergumulan dan kesusahan kita. Jangan seperti di Masa dan Meriba. Yakinkan bahwa Tuhan menolong kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami menaikkan syukur kepadamu. Kami mengingat segala kebaikan-Mu kepada kami, sehingga layaklah kami datang untuk memuliakan, menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Jika kami lalai melakukan penyembahan kami, sehingga kami melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh, ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami. Dan kami mengenal Engkau dengan begitu dalam, yang akhirnya melahirkan iman, kekuatan baru bagi kami. Kami tidak ragu bahwa dengan ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan, sepenuh hati kepada Tuhan, akan mendatangkan sukacita, sorak-sorai. Penyembahan yang sepenuh hati akan memberikan kepada kami kekuatan baru. Karena pertolongan Tuhan ada untuk menolong kami hari lepas hari. Tuhan, lihatlah jemaat-Mu yang berdoa saat ini, yang menundukkan hatinya,
menghormati keberadaan Tuhan di tempat ini. Tolong kiranya Engkau mengurapi kami semua. Dan setiap firman yang telah diperdengarkan akan menjadi suluh bagi kehidupan kami, pelita bagi jalan kami, supaya kami kuat, supaya kami memiliki tenaga baru, karena kami telah berjumpa dengan Engkau di tempat ini. Ya Allah Bapa, berkati jemaat-Mu ini, seluruh jemaat HKBP Tebet secara khusus, dari kategori sekolah minggu, remaja, Naposo Ama Ina sampai lansia, kiranya Tuhan berkati. Seluruh parhalado dan pelayan penuh waktu di gereja ini juga Tuhan berkati, agar bersama-sama bersinergi melakukan pelayanan yang terbaik bersama jemaat-Mu juga yang mau melayani di tengah gereja ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tambahkan berkat sukacita bagi mereka. Dan yang sedang sakit dirawat di rumah sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Engkau adalah tabib ajaib. Melalui para medis kiranya mereka beroleh kesembuhan karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin.